Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Selasa tanggal 22 Februari 2022. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bersama dengan Gereja Semesta hari ini kita merayakan Pesta Tahta Santo Petrus. Dan melalui bacaan-bacaan hari ini, kita ingin bersama-sama merenungkan pertumbuhan iman yang kita pelajari dari Santo Petrus. Melalui surat pertama Santo Petrus, kita mendengarkan bagaimana Santo Petrus memberikan nasihat kepada para penatua-penatua, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksaan tetapi dengan sukarela. Jangan mementingkan keuntungan diri sendiri tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah melakukan hal-hal seolah-olah memberikan perintah kepada mereka, tetapi berikanlah teladan kepada kawanan domba Allah yang ada padamu." Tentunya Santo Petrus mengalami perkembangan iman yang luar biasa. Kita mendengarkan dalam Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19 yang kita dengarkan hari ini, bagaimana Simon Petrus saat itu menjawab pertanyaan Yesus, "Menurut kamu, siapakah anak manusia itu?" Simon Petrus pun menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, bahkan mungkin salah satu dari para nabi." Dengan jawaban-jawaban itu, Yesus pun memberikan pertanyaan lagi, "Menurut kamu, siapakah anak manusia itu?" Kemudian Simon Petrus memberikan jawaban, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus pun menanggapi jawaban Petrus dengan mengatakan, "Berbahagialah engkau." Kenapa Yesus mengatakan Petrus sebagai orang yang berbahagia? Karena dia menjadi sarana Allah menyatakan kata-kata itu. Karena jawaban Petrus itu bukan dari manusia, tetapi dari Allah Bapa sendiri. Tetapi dalam perkembangannya kita juga mendengarkan bagaimana saat Yesus menderita, saat Yesus akan disalibkan, Petrus pun sempat menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika Yesus wafat, Yesus bangkit dan Petrus melanjutkan pewartaan akan kebangkitan Yesus itu, akhirnya Petrus pun bisa memberikan teladan iman dalam hidupnya. Dia memberikan nasihat kepada penatua-penatua untuk melakukan tugas, kepercayaan, perutusan yang diberikan oleh Allah sendiri untuk menggembalakan kawanan domba Allah, yaitu orang-orang yang harusnya kita layani dalam hidup kita sehari-hari, bukan dengan terpaksa tetapi dengan sukarela, seturut dengan kehendak Allah, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri tetapi untuk mengabdikan diri kita. Hendaknya kita pun bukan hanya menggunakan kekuasaan atau jabatan atau kedudukan yang mungkin Tuhan berikan kepada kita untuk memerintah orang-orang di sekitar kita dengan membanggakan atau menggunakan kekuasaan kita. Tetapi Petrus pun memberikan nasihat supaya kita memberikan teladan, bukan hanya memberikan perintah. Maka marilah kita tentunya juga akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita dalam hidup ini
juga memberikan teladan-teladan, bukan hanya memberikan perintah-perintah yang kita sendiri belum tentu bisa melakukan, tetapi dengan teladan hidup kita dan menyelaraskan kehendak Allah dalam hidup kita, semoga kita pun mendapatkan mahkota yang tidak akan pernah layu ketika Anak Domba Allah hadir menjemput kita. Semoga kita semakin bertumbuh di dalam iman akan Allah bersama dengan teladan yang sudah diberikan oleh Santo Petrus kepada kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Tidak sadar